Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rika Amelia. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan produk kami, yaitu Pure Nature Organic Facial Steam dari Reign of Nature. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok 12 terlebih dahulu. Yang pertama ada Nyoman Risti Puja dengan NIM 2019-210-650 selaku Ketua Kelompok. Lalu ada saya sendiri, Rika Amelia, dengan NIM 2019-210-312 selaku anggota. Dan Cynthia Septiana dengan NIM 2019-210-714 selaku anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang produk kami. Seiring dengan meningkatnya tren kecantikan di Indonesia, begitu banyak jenis produk kosmetik, terutama skincare, yang dipasarkan. Di samping produk skincare yang diproduksi massal dengan menggunakan bahan kimia aktif, nyatanya masih banyak juga produk lokal atau homemade produk yang dipasarkan dengan berlabel bahan alami seperti masker wajah organik yang kerap kali kita temui akhir-akhir ini. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membuat inovasi skincare, yakni berupa Organic Facial Steam, yang cukup familiar di telinga masyarakat, namun belum begitu banyak produk yang dijual di pasaran. Kegiatan menguapi wajah ini pada dasarnya mirip dengan terapi uap. Dilihat dari segi cara melakukannya, oleh karena itu tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan kulit wajah, melainkan menguapi wajah juga sekaligus dapat membantu untuk meringankan dan melegakan pernapasan, serta juga membuat penggunaannya merasa lebih relaks. Terlebih di tengah pandemi saat ini, yang membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan lebih memperhatikan mengenai kondisi tubuh serta kesehatan mereka. Dengan situasi tersebut, kami mengharapkan dapat menawarkan sebuah produk berbahan dasar alami yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kesehatan kulit, melainkan juga untuk tubuh, serta mudah untuk digunakan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan produk, di mana produk ini dibuat dengan tujuan. Yang pertama, pastinya kami menciptakan produk ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Lalu yang kedua yaitu pembuatan dengan menggunakan bahan-bahan alami, ramah lingkungan yang dapat membantu dan menjaga kesehatan kulit. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengembangkan inovasi baru facial steam organik yang tidak berdampak buruk terhadap kesehatan kulit dan tubuh untuk penggunaan jangka panjang. Selanjutnya, yaitu mengenai gambaran umum rencana usaha, di mana di sini bisa dilihat bahwa kami sudah melampirkan foto produk kami, yaitu Pure Nature Facial Steam. Lalu untuk produk Pure Nature ini, yang berasal dari beragam bunga dan rempah yang kami keringkan sendiri, kami mematok harga berdasarkan harga pesaing yang masih relatif terjangkau, yaitu dengan harga sebesar Rp45.000 per jarnya. Mengenai penjualannya, kami menggunakan sosial media dan aplikasi marketplace seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, Line, dan Shopee. Kami menggunakan sosial media sebagai media penjualan dengan harapan produk kami bisa dikenal oleh masyarakat secara luas. Kurang lebihnya seperti itu mengenai penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nyoman Risti Puja dengan NIM 2019-210-650. Setelah sebelumnya membahas mengenai gambaran produk secara keseluruhan, kita beralih ke yang lebih spesifik, yaitu analisis SWOT. Langsung aja untuk strength atau kekuatannya sendiri, yaitu keseluruhan bahan yang menggunakan bahan alami dan diproses secara higienis. Bahan alami tersebut merupakan perpaduan dari berbagai jenis bunga dan rempah yang kami kombinasikan berdasarkan juga manfaatnya terhadap kulit wajah. Berkat penggunaannya yang tidak kontak langsung dengan kulit, menjadikan produk ini dapat untuk dijadikan salah satu alternatif sebagai perawatan wajah jangka panjang, terutama untuk pengguna yang memiliki kulit sensitif. Kekuatan lainnya dari produk kami juga yaitu produk yang kami kemas dengan simple atau sederhana, namun tetap mampu untuk menjaga kualitas produknya serta tetap memperhatikan kemudahan pemakainya dalam penggunaan produk ini sendiri.
Lalu weakness atau kelemahan utama dari produk kami yaitu produk kami yang belum mendapatkan izin edar BPOM. Hal tersebut menjadikan ada kemungkinan calon pengguna ataupun konsumen itu akan meragukan kualitas dan kelayakan dari produk kami, serta memungkinkan juga adanya kebingungan terkait dengan fungsi penggunaannya itu sendiri. Selain itu, konsumen yang masih tergolong sedikit karena jangkauan pasar yang memang belum besar, dan juga harga produk yang masih tergolong kurang terjangkau, itu juga menjadi kekurangan dari produk ini. Lalu selanjutnya terkait dengan opportunities atau peluang dari produk kami. Yang pertama yaitu penggunaannya yang sebenarnya itu sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Penggunaan bunga ataupun rempah sebenarnya itu sudah cukup sering untuk digunakan, namun hanya sebatas pada steeping tubuh saja, seperti yang biasa ditawarkan oleh klinik spa pada umumnya. Masih jarang orang yang menggunakan bahan-bahan alami ini dengan tujuan untuk perawatan kulit wajah, apalagi dilakukan sendiri di rumah. Hal ini mendorong kami juga untuk memperkenalkan produk ini sebagai produk yang mudah dan efisien untuk digunakan dimanapun dan kapanpun. Lalu yang terakhir yaitu treats atau tantangan. Produk kami yang belum dikenal secara luas itu tentunya akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi kami dalam hal pemasaran serta pendistribusiannya. Selain itu juga, masyarakat, terutama wanita, saat ini sangat memperhatikan mengenai produk yang mereka pakai ke wajah, utamanya dalam hal skincare. Hal tersebut akan memunculkan banyak keraguan sebelum mereka membeli, terutama bagi mereka yang memang belum mengenal produk ini, baik dalam hal fungsi ataupun dengan komposisinya. Selesai mengenai analisis SWOT, kita beralih ke biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi sampai dengan penjualan. Dapat dilihat sendiri di tabel. Yang pertama itu ada biaya pembelian bahan habis pakai. Perlu diketahui bahwa ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk 200 pieces atau 200 jar dari produk kami. Bahan pertama yaitu ada essential oil dengan harga Rp1.580.000. Untuk packaging ada jar kemasan seharga Rp960.000, stiker brand Rp100.000, dan pita Rp340.000. Lalu ada bahan baku utama yaitu lemon, cengkeh, kayu manis, kalendula, lavender, mawar, kunyit, dan juga goji berry hitam yang masing-masing seharga Rp95.000, Rp138.000, Rp325.000, Rp1.000.000 untuk kalendula dan lavender, Rp1.250.000, Rp35.000, dan Rp850.000. Lalu yang terakhir, kemasan untuk pengiriman, itu ada slow tip Rp84.000, kardus Rp119.000, bubble wrap Rp97.500. Total keseluruhannya yaitu Rp7.973.500.000. Selanjutnya, biaya pembelian perlengkapan itu ada nampan, timbangan digital, wadah kedap udara, gunting, dan juga sarung tangan. Yang totalnya itu menjadi Rp852.000. Lalu biaya perjalanan yaitu bensin totalnya Rp251.200.000, dan terakhir biaya lain-lain berupa wifi sebesar Rp300.000, sehingga kita dapatkan total biaya produksinya itu sebesar Rp9.158.552.000. Dari justifikasi biaya kita dapat mencari harga pokok produksinya dengan cara membagi biaya habis pakai atau variable cost-nya dengan jumlah unit produksinya, yaitu 200 jar, sehingga 7.973.500 dibagi dengan 200, hasilnya adalah 39.867.000. Selanjutnya kita beralih pada hitungan titik impas atau BEP, di mana rumus BEP unit itu fixed cost dibagi dengan price minus variable cost unit. Kita sudah mengetahui price-nya itu sebesar 43.036 dengan cara total cost dibagi unit produksinya yaitu 200 jar, dan kami jadikan 40.000 untuk harga jual kami. Fixed cost kita ketahui itu sebesar 633.852.
Dan untuk mencari variable cost unitnya dengan cara variable cost dibagi dengan 200, menjadikan untuk mencari BEP-nya yaitu dengan 633.852 dibagi dengan 43.36 dikurangi dengan 39.867 ribu rupiah. Jadi BEP unitnya adalah 200 dan BEP rupiahnya sebesar 200 dikalikan dengan 43.036 sama dengan 8.607.352 ribu rupiah. Itu untuk mengenai biaya-biaya dari produksi produk kami. Baik, untuk tambahan itu ada beberapa foto yang kami ambil sendiri. Ini merupakan real picture dari produk kami yaitu Pure Nature Facial Steam. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Septiana Safitri dengan NIM 2019-210714. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Yang pertama ada persiapan kegiatan. Di dalam persiapan kegiatan ini, kegiatan utama kami dalam memproduksi produk kami yaitu mengeringkan bunga dan juga rempah-rempah yang akan kami gunakan sebagai bahan baku. Sebelum memproduksi, kami juga menyiapkan alat dan bahan untuk memproduksi produk kami. Yang selanjutnya memproses produksi organik facial steam itu sendiri. Alat yang kami gunakan ada mapan, wadah yang kedap udara, lalu timbangan, dan juga ada sarung tangan. Untuk strategi penjualan, kami juga menggunakan metode online seperti marketplace Shopee dan juga metode sosial media Instagram. Yang kedua ada pelaksanaan kegiatan. Di dalam pelaksanaan kegiatan sendiri ini ada 4, yaitu penyusunan alur, penjadwalan, penugasan, dan juga peninjauan uang. Yang selanjutnya ada keberlanjutan usaha. Potensi produk yang kami rasa cukup besar karena produk kami belum banyak di pasaran, dan kalaupun ada tentu saja terdapat perbedaan dari segi komposisi dan juga fungsinya. Dan selanjutnya ada yang kedua ada proses pembuatan. Di dalam proses pembuatan ini ada 3, yaitu alat, bahan, dan proses. Alat yang kami gunakan yaitu ada mapan, timbangan digital, wadah kedap udara, gunting, dan juga sarung tangan. Bahan yang kami pakai juga ada essential oil, lemon, cengkeh, kayu manis, kalendula, lavender, mawar, kunyit, goji berry, dan juga goji berry hitam. Dan ada prosesnya. Proses kegiatan kami pakai juga ada essential oil, lemon, cengkeh, kayu manis, kalendula, lavender, mawar, kunyit, goji berry, dan juga goji berry hitam. Dan ada prosesnya. Proses kegiatan utama dalam memproduksi produk kami itu mengeringkan bunga, rempah-rempah, dan juga lemon. Sebelum pengeringan, kami melakukan penambahan essential oil pada bahan kelopak bunga. Lalu pengeringan dilakukan secara langsung di bawah terik matahari. Setelah dikeringkan
secara sempurna, kami menyiapkan bahan dalam wadah kedap udara tadi. Beberapa dari bahan tersebut akan langsung kami kemas ke dalam jar untuk segera dijual sesuai dengan gramasi 60 gram. Bahan lainnya yang belum dikemas akan kami simpan di dalam lemari pendingin untuk tetap menjaga kesegarannya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang jadwal kegiatan. Di dalam jadwal kegiatan kami ini ada 8. Yang pertama ada persiapan. Yang kedua ada pengadaan alat dan bahan. Lalu yang selanjutnya ada pembuatan produk. Yang selanjutnya ada promosi. Yang selanjutnya juga ada penjualan produksi. Dan ada evaluasi perkembangan usaha. Lalu ada evaluasi kegiatan. Yang terakhir ada laporan pertanggungjawaban. Yang selanjutnya ini rekan-rekan bisa melihat ada bukti transaksi dari pembeli yang membeli di akun Shopee kami, dan juga ada yang membeli secara COD. Dari pembeli yang membeli di akun Shopee kami, dan juga ada yang membeli secara COD. Yang secara COD itu bisa membayar melalui transfer, melalui Dana, lalu juga bisa melalui OVO. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.